Peristiwa itu terjadi pada Juni 2006. Saat itu saya memberikan pelatihan di sebuah sekolah. Saya harus menapaki atau menaiki sebuah tangga. Dan tanpa saya sadari, saya merasa badan saya terjadi sesuatu yang aneh pada waktu itu. Saya tidak tahu kenapa tubuh saya lemah saat itu. Saya kerahkan sekuat tenaga saya merasa kaki saya begitu lemah, tapi saya usahakan untuk berdiri dan akhirnya berdiri. Lalu saya berjalan memasuki koridor di sekolah itu untuk menuju ruangan tempat saya mengajar. Saya memberikan sebuah pelatihan singkat dan tema kita pada pagi hari ini bicara tentang motivasi. Saya merasakan ada kelainan yang aneh dalam tubuh saya, yaitu ketika saya mulai menulis di papan tulisnya, saya merasa tangan saya juga mulai kehilangan kendali. Kenapa saya katakan kehilangan kendali? Saat saya mau menulis sebuah angka atau sebuah huruf, tiba-tiba tangan saya merasa menuliskan sesuatu yang saya sebut ngacak begitu ya. Jadi saya memerintahkan misalnya huruf M, kok keluarnya nggak M gitu. Saya seperti tidak bisa menulis, seperti anak-anak yang sedang belajar menulis. Nah, saya bertanya, ada apa dengan tubuh saya? Pada saat usai pelatihan di sekolah, kami menuju sebuah rumah sakit di kawasan Jakarta Utara. Saat itu, setelah didiagnosa dokter, saya diinfus, dan saya merasakan ada kekuatan dalam diri saya, kemudian kami pulang ke rumah. Hanya seketika sampai di rumah, badan saya ngedrop kembali, dan saya merasakan tubuh saya lemah kembali. Saya merasakan tubuh saya itu seperti berat, dan untuk mengangkat tubuh saya duduk dari tempat tidur saja sudah susah. Sampai saat itu saya merasa ada keanehan dalam tubuh saya. Saya langsung telepon ke teman. Saya tanya sama teman, ini bagaimana, kenapa? Karena tadi sudah diinfus, tetapi kenapa masih tidak bisa berjalan dan angkat kaki? Oh, kita ke pijat alternatif. Saya pikir itu adalah pengobatan alternatif yang tidak ada salahnya saya coba. Kemudian dicoba semuanya dan ternyata tidak membuahkan hasil apa-apa. Tubuh saya tetap mengalami kelemahan seperti yang saya rasakan. Keesokan harinya ketika saya mau bangun dari tempat tidur, saya merasa keanehan dalam tubuh saya itu semakin menjadi-jadi. Kenapa? Karena saya tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan untuk menarik tangan saya saja susah. Jadi kalau dilihat itu seperti orang menggeliat ya. Dan saya berusaha sekali untuk menggerakkan tubuh saya tapi tetap tidak bisa. Bantuin dong, mau bangun, nggak bisa. Aduh. Istri saya coba mengangkat saya, didudukkan, dan setelah itu dilepas, ternyata saya limbung ya. Saya jatuh lagi di tempat tidur. Saya minta bangunkan saya kembali, saya pengen duduk. Dan ketika saya duduk di kursi, istri saya ke belakang. Saat itu saya ingin mengambil sesuatu di depan saya. Saya langsung berlari ke dalam, saya melihat keadaan suami saya sudah nyungsep di lantai. Itu keadaan kondisinya tidak bisa bangkit lagi pada waktu itu. Saat ini saya benar-benar tidak bisa menggerakkan sama sekali tubuh saya. Bahkan tidak bisa menahan tubuh saya. Dan ketika saat saya terjatuh, saya mulai merasakan ada ketakutan dalam diri saya. Takut mengalami kelumpuhan. Kalau begitu kita nggak bisa biarin begini, kita harus ke dokter ya, ke rumah sakit ya. Ketika sampai di dokter umum, tidak ada apa-apa terjadi karena kondisi semua oke-oke saja. Hari kedua diperiksa oleh dokter internis. Ketika dokter internis cek semuanya tidak ada masalah.
Saya jadi panik juga, kenapa baik-baik saja tetapi kondisi suami saya makin tidak bisa bergerak. Lalu salah satu rekan mengatakan begini, kalau hasil dari dokter bagian penyakit dalam dinyatakan baik, berarti kamu harus pindah dokter. Pakai dokter bagian penyakit saraf. Hasil dari pemeriksaan suami ibu ternyata mengalami Guillain-Barré syndrome. Ini merupakan peradangan yang akut yang menyerang kerusakan sel saraf tepi tanpa penyebab yang jelas. Kondisi suami ibu sudah agak terlambat karena virus yang menyerang suami ibu ini sangat langka. Tingkatannya adalah Guillain-Barré syndrome, jenisnya adalah AIDP, yaitu jenis yang sangat ganas. Ini apa penanganan selanjutnya? Dia berikan saya 3 opsi. Yaitu dengan pengobatan infus dengan harga 2,5 juta dan 7,5 juta, atau dengan tarik sumsum tulang belakang. Kalau saya memakai salah satu dari cara yang dokter tawarkan tadi, apakah ada kemungkinan besar suami saya bisa sembuh, Dok? Saya usahakan yang terbaik. Namun sebelumnya ada seorang pasien yang berprofesi sebagai co-pilot. Dia mengalami sakit yang sama seperti suami ibu. Sekitar 6 bulan masuk ke sini, itu pun pergerakannya baru 1 jari yang bisa bergerak. Kalaupun suami saya bisa disembuhkan, itu akan meninggalkan cacat permanen. Secara manusiawinya pada waktu itu saya berpikir gini, biaya dari mana? Karena kami tidak punya asuransi pada saat itu. Kemudian yang kedua, anak saya masih kecil-kecil. Nah, juga masih sekolah pada waktu itu. Kemudian yang ketiga, suami saya kalaupun misalnya keadaannya seperti yang dikatakan cacat permanen, artinya kan dia masih terus-menerus membutuhkan biaya-biaya pengobatan. Itu memang secara manusiawinya saya panik, saya rasanya tidak tahu mau berbuat apa-apa pada waktu itu. Pada saat itu saya juga berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, apapun yang terjadi saya serahkan kepada Engkau, saya bilang, karena saya tidak punya kekuatan apa-apa lagi, karena dokter pun sudah membicarakan hal ini. Nah, saya dalam keadaan panik, saya menenangkan hati di luar, baru saya bisa menemui suami saya pada waktu itu. Makin hari makin menurun dan ngedrop, dia bilang sama saya, seandainya Tuhan panggil saya malam ini, apakah kamu siap? Ada terlintas dalam pikiran saya, apakah ini sudah dekat ya, menjelang saya mau pulang seperti ini. Karena pandangan mata itu sebentar terang, sebentar gelap. Saya pikir apa ini prosesnya seperti ini. Saya bilang jangan jauh-jauh dari saya. Jujur pada saat itu saya sungguh khawatir sekali karena pada saat itu anak saya masih kecil gitu. Tetapi saya berkata dalam hati begini, Tuhan, kalaupun ini harus saya alami, saya tahu Tuhan pasti akan membela saya dan Dia akan berikan kekuatan. Saya nggak tahu bagaimana caranya, saya cuma tahu Tuhan yang akan tolong saya. Lazarus saja yang mati bisa dibangkitkan sama Tuhan, apalagi hanya sekedar ini, saya bilang. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Walaupun saya tahu pada saat itu suami saya dalam keadaan kritis, tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menyembuhkan suami saya. Saya selalu mengatakan kepada suami saya, kita harus mengucap syukur senantiasa karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus bergembira karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Itu saya pegang kuat sekali dan saya merasakan mungkin itu detik-detik terakhir saya mulai hilang lupa semuanya. Karena apa? Karena
antara pandangan saya terang lalu gelap, terang gelap, kok lebih banyak makin lama makin gelap. Ketika saya terbangun, tadi malam ada yang datang untuk berdoa ya? Enggak ada yang datang. Tapi saya dengar ada suara orang berdoa kok. Jadi pada saat itu seperti terjadi debat kusir antara istri saya bilang tidak ada, saya bilang ada. Lalu istri saya bertanya, suara seperti apa yang kamu dengar? Doa seperti apa yang kamu dengar? Dia berdoa buat saya, seorang laki-laki. Dia bilang begini, John, bangkitlah, bangun, dan berjalanlah. Itu suara siapa? Saya merasa bahwa saya diberi kesempatan. Saya menerima mujizat dari Tuhan. Dan saya percaya itu suara Tuhan sendiri. Walaupun saya tidak melihat wujudnya, saya tidak melihat bentuknya seperti apa, wajahnya saya tidak lihat. Tapi saya mendengar suara itu di dalam kegelapan. Selamat pagi Pak John. Pagi dokter. Ada perkembangan apa nih? Saat dokter bertanya seperti itu, tiba-tiba saya merasakan, dokter, tangan kanan saya udah mulai bergerak. Itu merupakan kemajuan yang sangat agresif Pak John. Dan merupakan mukjizat dari Tuhan. Besoknya dia sudah boleh dipindahkan ke kamar dari ruang ICU. Ketika sudah di kamar, dia mesti terapi untuk berjalan. Berat kakinya masih berasa atau apa, tetapi saya bilang kita tidak boleh manja terhadap diri kita. Tetapi kalau kita mau cepat sembuh, kita harus lawan penyakit kita ini, seberapa beratnya, seberapa kuat kita. Nanti urusannya biarlah kalau memang Tuhan sudah sembuhkan tahap demi tahap, artinya pasti akan lebih cepat lagi, saya bilang. Setelah berjalan 2 minggu di rumah sakit, suami saya diizinkan pulang, tetapi dengan catatan kami harus rawat jalan. Ketika kami lakukan rawat jalan selama 3 bulan berjalan, akhirnya suami saya sembuh total. Walaupun pada waktu saya dirawat di rumah sakit, dokter pernah menyatakan kalaupun saya sembuh, saya akan mengalami cacat permanen atau lumpuh. Tetapi puji Tuhan, sampai hari ini Tuhan menyembuhkan dengan sempurna dan saya dapat melakukan segala aktivitas kegiatan saya seperti sedia kala. Kesembuhan yang sangat signifikan terhadap suami saya ini, itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Secara pribadi, saya percaya tiada kuasa di muka bumi ini yang mampu menyembuhkan segala macam penyakit selain daripada mujizat Tuhan Yesus yang ajaib. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Alkitab berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu.
Saudara, Tuhan Yesus itu baik. Dia sungguh baik dan sangat baik. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Karena itu kita harus percaya bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Saudara, biarlah kita setiap kali kita bangun tidur, mari kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita memuji-muji Dia. Karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Kalau kita memuji-muji Dia, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Alkitab katakan, padahal Dialah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Berarti setiap kali kita memuji-muji Tuhan, mengucap syukur kepada Dia, Dia bertahta di atas pujian kita. Hadiratnya kita rasakan. Dan Daud berkata, di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di hadapan hadirat Tuhan ada sukacita yang berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan mengendaki setiap kita bersukacita. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Sukacita daripada Tuhan itu adalah kekuatanku. Dan hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari ini. Adakah di antara saudara yang menderita? Adakah di antara saudara yang sakit? Adakah di antara saudara yang memerlukan mujizat Tuhan? Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Kita diminta untuk banyak mengucap syukur. Memuji-muji Tuhan. Karena pada waktu kita mengucap syukur, memuji-muji Tuhan, sukacita yang dari Tuhan itu akan melimpah dalam hidup kita. Dan sukacita dari Tuhan itu merupakan kekuatan kita. Dan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saudara, ada berapa banyak di antara saudara yang memerlukan mujizat Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka memerlukan pertolongan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kasih setiamu tidak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi. Karena itu Tuhan, tidak ada alasan untuk kami untuk berputus asa. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Bapa, terima kasih. Pesan-Mu kami tangkap. Dan kami berdoa buat mereka yang angkat tangan saat ini. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru tiap pagi. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Semua mahkota dunia telah ku letakkan, semua pujian manusia telah ku hiraukan. Karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus layak, oh. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu.
betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satupun yang dapat gantikan. Kini ku angkat tanganku yang bersorak, yang lain, yang lain, yang lain, sebelah, yang Dan bagi saudara yang memerlukan dukungan doa, mari hubungi kami saat ini juga melalui nomor-nomor telepon berikut ini. Kami akan terus berdoa untuk Anda. Dan jika Anda ada yang memiliki kesaksian hidup yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, kirimkan kesaksian Anda melalui email mujizatitunyata@hmministry.com. Selamat berhari Minggu dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dialah Raja, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku.